Perkenalkan, saya Rifka Rahmadewi, mahasiswa Antropologi Budaya ISBI Bandung. Mahasiswa semester 6 yang sekarang lagi dikejar UAS. timnya kelewat 22 32 33 029. Hari ini kita bakal ngikutin kisah Rifka menyusuri ex-TPA Leuwi Gajah. Kamu mau tahu apa aja yang aku temui selama observasi di TPA Leuwi Gajah? Please ajak aku ke sana. Let's go! Stop. Sebelum dilanjut, aku mau tahu persiapan kamu sebelum ke lapangan. Jadi sebelum turun ke lapangan, aku udah nyusun list pertanyaan untuk wawancara, mulai dari siapa narasumbernya, topik yang ingin digali, sampai kemungkinan perpanjangan isu-isu lain di luar ekspektasi awal. Awalnya, aku pikir tempat ini masih penuh tumpukan sampah, tapi ternyata udah jadi lahan perkebunan yang hijau dan rimbun. Kemudian, selama 3 minggu, aku observasi di wilayah ex-TPA Leuwi Gajah, aku menemukan berbagai dinamika yang menarik. Di minggu pertama aku ke lapangan, bertemu Bu Ade, warga sekitar ex-TPA Leuwi Gajah. Bu Ade cerita soal longsoran sampah tahun 2005. Kejadiannya jam 2 pagi, 157 orang meninggal, termasuk keluarga dan saudaranya sendiri. Bu Ade juga bilang, tanaman di sana cuma ada singkong dan pisang. Tapi umbi singkong rasanya kurang enak. Jadi biasanya cuma diambil pucuk daunnya aja. Waktu itu kamu sempat mikir, jangan-jangan karena tumbuh di tanah bekas TPA, jadi ngaruh ke rasa. Iya, spekulasi awalnya begitu. Tapi ternyata bukan, karena yang dipanen terus-terusan itu daunnya, bukan umbinya. Jadi kualitas singkongnya menurun. Misteri singkong terpecahkan. Di minggu kedua, aku wawancara penggarap lahan. Mereka bertani jam 8 sampai jam 3 sore. Panennya 2 sampai 3 kintal per minggu. Tanpa pupuk tambahan. Iya, hanya mengandalkan kondisi tanah. Menurut Pak RW, saat ini lahan ex-TPA digarap oleh warga RW 10 sebagai lahan perkebunan. Terus, aku juga ngobrol sama Mbah Didi dari Kampung Adat Ciredem. Beliau cerita, dulu awalnya pemerintah bilang pengelolaan sampah bakal pakai sistem kucing berak. Alias ditutup dan dikelola rapi. Betul, tapi kenyataannya ya dibuang aja tiap hari tanpa pengelolaan yang baik, sampai akhirnya meledak. Terus di minggu ketiga aku bertemu Kang Tis. Dia cerita soal harapan masyarakat bisa kelola lahan bekas TPA ini secara mandiri. Katanya dulunya tempat ini tuh hutan dan sumber mata air. Dan sekarang Udah mulai menghijau lagi sejak 5 tahun pasca tragedi. Tapi masih ada kekhawatiran soal kontaminasi limbah dan merkuri dari tumpukan sampah. terus ada wacana dari Iya, pemerintah. tadinya mau dijadiin kebun bambu dan kawasan wisata edukasi, tapi belum tahu realisasinya apa. Dari sini aku belajar bahwa limbah organik yang nggak terkelola bisa menghasilkan gas metana dalam jumlah besar, dan itu berbahaya banget, bisa picu ledakan kayak yang terjadi di tahun 2005. Makanya pengelolaan sampah tuh bukan cuma soal buang, tapi soal tanggung jawab ekologis. Bahkan meskipun tanahnya sekarang udah jadi kompos, masih banyak sampah yang nggak bisa diurai, masih kelihatan jelas di beberapa titik. Ada hambatan? Tentu ada hambatan juga di lapangan, kayak datang pas petani lagi istirahat, jadi harus nunggu, atau pas masuk ke kebun nyamuknya banyak banget sampai Yang penting kamu nggak berhenti di bentolnya aja. Enggak dong, yang paling penting tuh jangan mudah puas, karena lapangan itu bukan sekedar tempat cari data, tapi tempat belajar dari realitas yang nggak selalu kita bayangkan sebelumnya. Oke,